Halo, assalamualaikum dulur. Kembali bersama saya Telbedo Ngawi. Di video kali ini saya akan mereview dan juga cek sound dari preamp kendang KB300 ya, yang mana preamp ini lagi viral ya, belakangan ini lagi banyak yang ngebahas mengenai kit ini gitu. Nah oke, untuk seperti apa untuk review dan juga cek suaranya, silahkan ditonton terus sampai habis, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah oke lur ya, kita ke videonya. Jadi sini saya sudah ada sebuah kit modul kendang ya, KB300 tulisannya di sini. Yang mana ini adalah PCB-nya buatannya Mas Nur ya. Nah, ini Nur PCB. Dan ini untuk komponennya saya sendiri yang masang ya. Jadi PCB-nya cuma PCB-nya yang dari Mas Nur. Dan ini saya coba saya pasang sesuai dengan tulisan di PCB ya. Maksudnya komponennya tidak ada yang saya ganti, mulai dari resistor, IC semuanya saya pakai sesuai dengan tulisan di PCB seperti itu. Dan juga sudah saya tes ya suaranya, dan ternyata aman, tidak ada trouble gitu. Jadi intinya PCB-nya ini dari Mas Nur sudah fix ya, tidak ada trouble, tidak ada salah jalur seperti itu. Dan yang mana kalau dulur-dulur sudah tahu yang namanya KB300 ini adalah sebuah speaker aktif ya, sebenarnya speaker aktif monitor untuk keyboard sebenarnya, merek PV KB300. sebenarnya itu adalah monitor untuk speaker aktif, monitor untuk keyboard ya gitu. Tapi karena karakternya itu bagus untuk suara kendang ya, takdut itu, maka di Jawa Timur itu seringkali KB300 ini dibuat sebagai monitor untuk kendang seperti itu, untuk kendangan di panggung itu lulur gitu. Jadi karena bagus, jadi karakternya cocok lah gitu dengan karakter dangdut, takdut itu cocok. Jadi di Jawa Timur untuk khususnya ya, itu lebih umum digunakan sebagai monitor kendang takdut seperti itu. Dan karena banyak yang membincangkan ya, banyak yang membicarakan, akhirnya dibuatlah preampnya gitu. Preampnya itu seperti ini preampnya KB300 ya, dan dibuat preampnya seperti ini. Jadi ini bisa juga dibuat sebagai dibuat sebagai tune control gitu. Jadi ini cuma diambil preampnya, powernya, tapi nggak diduplikat ya. Ini cuma bukan drivernya, tapi ini adalah preampnya gitu. Yang mana di sini ada 1 2 3 4 5 buah potensio ya. Yang mana yang paling kiri ini adalah potensio volume, lalu low, lalu mid, dan juga high. Dan yang paling kanan ini adalah untuk gainnya ya, seperti itu. Jadi dia ada 5 potensio dengan 3 frekuensi pengaturan, low, mid, dan high gitu. Dan ini untuk komponennya ya, untuk nilai komponennya ini sangat amat pasaran gitu. Jadi nilainya tidak ada nilai komponen yang langka gitu. Jadi ya masih umum lah, misalkan resistornya 10 kilo, 2K2, 4K7, 47K gitu. Jadi masih aman lah gitu. Jadi dulu kalau yang mau ngerakit ini masih gampang lah gitu cari komponennya seperti itu. Dan di sini dia ada 1 2 3 buah IC ya. 3 buah IC, yang mana ini adalah IC pertama di sini. Ini adalah IC penguat input pertama ya. Nah ini karena saya juga sudah dapat skematiknya ya, kemarin ada di grup di Facebook itu yang share skematiknya, dan saya dapat skematiknya. Dan kalau saya baca itu, kalau nggak salah IC yang pertama ini adalah untuk penguat input di sini. Jadi input dari sumber suara ini dikuatkan pakai IC pertama, setelah itu dikeluarkan masuk ke IC kedua ini. Nah IC kedua ini untuk pengaturan nadanya ya, untuk penguat kedua ini gitu. Lalu di-out-kan ke sini, ke monitor ini, ke output 1. Nah adapun ini adalah IC ketiga, atau IC ketiga ini adalah IC untuk output balance. Nah di sini ada output balance di sini ya. Jadi bisa dibilang kalau dulur-dulur di sini bisa menggunakan 2 buah output. Yang mana output pertama ini di sini output monitor ya, yang mana ini belum balance, outputnya masih biasa. Dan ada juga output yang kedua adalah output XLR atau output balance gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dulur-dulur. Kalau dulur-dulur misalkan
powernya itu belum input balance, bisa pakai output yang ini. Tapi kalau powernya sudah input balance, pakai yang ini sekalian. Jadi nanti bisa balance antara input dan outputnya seperti itu. Dan yang mana kalau kita menggunakan output balance ini, dia gainnya lebih besar ya. Soalnya di sini juga dia sebelum output dikuatkan lagi pakai satu IC gitu. Jadi lebih kuat gainnya atau sinyalnya lebih kuat seperti itu. Tapi kalau misalkan ini dibuat dua-duanya ini mau dibuat output, itu juga bisa ya. Ini misalkan mau diaplikasikan ke sound-sound profesional lah, misalkan untuk hajatan, untuk monitor panggung gitu misalkan ya, untuk monitor kendang panggung ya, seperti itu juga bisa. Jadi untuk outputnya di monitor pakai output yang ini, dan yang ini untuk output main output atau output utamanya yang nanti disalurkan ke mixer utama gitu, ke mixer FOH nya, seperti itu bisa. Jadi pakai power lagi, ini juga pakai power lagi, tapi ini ke monitor gitu. Tapi kalau kita aplikasikan untuk rumahan itu kan nggak mungkin ya pakai seperti itu. Jadi bisa pilih salah satu, ini atau yang ini, seperti itulah kurang lebihnya. Dan saya rasa kalau untuk sekelas profesional sih pakainya juga pakai yang sudah jadi ya, KB300 itu. Nah oke, seperti itu lur untuk sedikit reviewnya, dan kita akan coba rakit menggunakan power supply juga, karena di sini dia power supply-nya harus menggunakan 15 volt DC ya. Jadi harus pakai power supply dulu, harus disearahkan dulu tegangannya gitu. Kita akan pasang dulu tegangannya, pasang input dan output, lalu kita coba cek seperti apa hasil suaranya lur. Nah oke lur ya, ini sudah selesai saya pasang dengan PSU. Nah ini untuk power supply-nya ya, saya gunakan trafo 1 ampere 15 volt ya, dan ini adalah power supply-nya di bagian elko dan lain sebagainya lah. Dioda penyearahnya di sini, dan dia masuk ke sini sudah jadi DC ya, karena ini memerlukan tegangan DC. Nah ini lalu oke, kita play musiknya. Nah, ini musik sudah on ya. Nah ini untuk gain, lalu ini untuk volume. Nah ini kita buka. Nah tapi ini masih flat ya, ini belum kita buka. Kita akan coba dulu dari bassnya. Nah ini bass low nya. Lalu midnya, high, suara tanpa low ya.
Nah kelur ya, seperti itu kurang lebih untuk suaranya. Dan ya untuk suaranya emang bagus sih suaranya. Jadi antara mid, high dan low nya itu dia nggak ada yang over ya. Bahkan high nya yang biasanya itu kalau apa namanya, kalau tone control biasa itu kalau high nya itu kadang ketika dia volumenya full itu dia kadang ada desisnya, terus ada suaranya itu kayak memekakan telinga gitu lur. Nah ini kalau di sini ketika saya buka full itu malah lebih enak. Suara high-nya itu dia bener-bener high yang renyah gitu, high yang enak lah, nyaman di telinga seperti itu. Lalu mid-nya juga ya, mid-nya juga ya bagus. Lalu low-nya juga dia ini low-nya ini bukan low yang subwoofer ya, bukan low yang empuk cenderung ke sub, tapi low-nya ini dia low yang cenderung ke mid seperti itu. Apalagi kalau dikombinasikan ya, antara low-nya dibuka dan mid-nya dibuka, ini dia lebih nendang seperti itu. Dan dia tergantung dari settingan dulur-dulur. Tadi juga sudah saya setting ya, dia untuk low-nya tidak saya buka, saya main di mid dan high. Itu taknya lebih dapat, taknya itu tak lebih dapat, taknya itu dia lebih apa ya, lebih open lah suaranya itu, jadi pedes taknya itu. Tapi kalau kita buka sedikit ininya, low-nya dia yang cenderungnya dutnya, tapi taknya tetap nggak hilang, tetap ada seperti itu. Jadi kalau misalkan mau main yang enak ya suaranya, misalkan untuk bener-bener untuk ampli kendang ya, itu mungkin mainnya dia pakai 2 channel ya, 2 channel dan sendiri-sendiri. Jadi nanti untuk dutnya itu sendiri, untuk taknya sendiri. Jadi dutnya itu main di low dan mid. Untuk taknya ini low-nya dimatikan, main di mid sama high. Itu bagus sih seperti itu untuk kombinasinya gitu. Tapi kalau untuk sekedar rumahan, untuk sekedar musikan ya di rumah, yang mana bukan untuk live ya, saya rasa menggunakan 1 channel seperti ini sudah bagus ya gitu, seperti itu. Dan ya saya kira tadinya high-nya ini suaranya akan jelek, cacat, ternyata high-nya bagus lur, seperti itu. Di luar ekspektasi sih ini untuk high-nya. Dan mid sama high lah, tapi yang high-nya ini lebih istimewa seperti itu. Nah lur ya, mungkin itu saja untuk review kita kali ini mengenai sedikit review ya mengenai preamp kendang KB300 yang belakangan ini lagi viral ya, lagi banyak diomongin oleh dulur-dulur seperti itu. Oke, terima kasih dulu sudah nonton video ini. Silahkan tonton video saya yang lain, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.